Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita pada hari ini. Alhamdulillah sudah mencapai hari ke-15 di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Dan hari ini adalah hari Nuzulul Quran, peringatan Nuzulul Quran yang setiap pertengahan bulan Ramadan dirayakan, diperingati oleh umat muslim. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walituk milul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa ala alakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Sampai sini dulu saya ingin menggarisbawahi bahwa ketika orang mempedomai Al-Quran sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk, itu harus menjadi pembeda antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman, antara orang-orang mukmin dan orang kafir. Yang selama ini yang kita lihat fenomenanya kabur, ya, antara orang beriman dan orang kafir mirip-mirip. Padahal dalam aturan syariat Islam, ya, hanya ada dua, orang kafir dan orang beriman. Faman sya'al yu'min wa man sya'al yu'min wa man sya'al yakfur, ya. Barang siapa yang mau beriman silakan beriman, barang siapa yang mau kafir silakan kafir. Dan tempat nanti di akhirat juga ada tempatnya, ada dua, surga atau neraka. Tidak bisa kita sekarang bersikap agak sedikit beriman atau agak sedikit kafir. Ini yang selama ini menjadi permasalahan di dalam perkembangan masyarakat kita semua, bahwa kesadaran di dalam beragama, kesadaran dalam keyakinan Islam itu mulai terkikis, ya, bahwa toleransi beragama, lalu hukum-hukum Allah juga banyak dilanggar. Seperti contoh, ketika seorang tua akan meninggal, dia mengabaikan hukum waris. Hukum waris yang mewajibkan untuk ditaati oleh umat beragama Islam, anak laki-laki mendapat 2 bagian dan anak perempuan mendapat 1 bagian. Dari sisi pemikiran manusia, seorang ayah ada yang berpikir bahwa ini anak saya yang laki-laki, anak perempuan juga anak saya. Saya ingin supaya adil, menurut versi saya, bahwa anak saya dua-duanya harus dibagi rata. Tidak ada yang dibedakan. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang dikejar oleh akal. Seolah-olah tidak adil. Nah, ini menjadi masalah di dalam keyakinan seorang beriman, keyakinan seorang Islam, yang harus menjadi koreksi oleh kita. Bahwa hukum Allah itu tidak bisa dikoreksi. Hukum Allah itu tidak bisa dianulir. Hukum Allah itu tidak bisa diabaikan. Ketika kita bicara beriman, artinya 6.666 ayat harus kita yakini. Suka atau tidak suka. Dengan penjelasan kurang lebih 5.000 lebih hadis. Harus kita yakini. Makanya di dalam proses itu kembali, ketika kita ingin menjadikan Islam sebagai pedoman hidup, yang tadi dikatakan bahwa pembeda antara hak dan batil,
Di antaranya dengan proses puasa. Di antaranya dengan proses kita melalui fase-fase exercise ya di dalam bulan Ramadan itu berlatih ya. Kita melaksanakan prosesi bangun subuh. Kita melakukan prosesi makan sahur dan berpuasa di siang harinya. Lalu kita melakukan amal-amal ibadah sholat malam. Kita melakukan kegiatan-kegiatan yang lain-lainnya yang sifatnya yang dicontohkan oleh Rasulullah. Seperti mengaji Quran, bersedekah dan lain sebagainya. Dan itu semua harus bersamaan dengan kita tidak mengumbar lisan. Dengan kita selalu banyak berzikir. Dengan kita menjaga ucapan-ucapan yang sifatnya tidak memberikan manfaat. Dengan kita selalu senantiasa bersikap santun. Nah ini proses ini akan menjadikan kita oleh Allah keberkahan dan kebaikan, insting yang akan Allah dampingi, akan Allah kebersamaan Allah ada dalam diri kita. Ya. Makanya proses ini harus kita lalui secara baik dan benar. Sehingga ada kekhawatiran dari Rasulullah, Robus so'imin falaisa lahu min siyamihi ilal juwal ats. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan kebaikan dalam puasa itu kecuali lapar dan haus. Ketika yang dikatakan banyak orang berpuasa yang tidak mendapatkan kebaikan dalam berpuasa, berarti lawan katanya adalah sedikit. Artinya apa? Hanya sedikit orang lah yang bisa melalui proses ini. Makanya kalau kita tidak belajar dulu ngaji secara benar, kita memaksakan kewajiban dan keyakinan kita di dalam proses melaksanakan puasa dengan benar ini, tidak akan bisa kita melakukan komitmen Al-Quran itu menjadi furqan. Al-Quran itu menjadi tuntunan. Tidak bisa. Makanya kalau kita melalui proses dengan benar, dengan baik, sesuai syariat, insya Allah keberkahan akan datang, ridha Allah akan datang. Mudah-mudahan kita juga dalam prosesnya nanti juga akan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan segala kebaikan-kebaikan dan keberkahan yang Allah janjikan. Semua itu adalah sebuah hal gaib yang dikejarnya harus dengan keyakinan. Dan mudah-mudahan keyakinan ini kita bisa pelihara dengan proses yang benar, dengan tetap kita melakukan kajian-kajian keislaman, dengan tetap kita bersangka baik dengan proses waktu berjalan, takdir yang kita sukai dan takdir yang tidak kita sukai, dan itu adalah sebuah proses sehingga timbul yang namanya istainu bisobri wasolah, ya, ada keyakinan bahwa kita bisa melalui proses dengan sabar dan dengan sholat, lalu kita mendapatkan ketakwaan di jalan Allah. Itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat melanjutkan puasa. Selamat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan dengan segala kebaikannya. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.